Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Tengah bersama saya Ade Mesanto. Dan hari ini Tribuners kita akan berbincang-bincang soal pilkada di Pangkal Pinang. Bukan yang sebelumnya, tapi yang akan kita temui di bulan Agustus. Dan sudah hadir hari ini di studio Bangka Pos yang fotonya beredar di Pangkal Pinang. Dan orang mungkin bertanya-tanya siapa gerangan. Dan siapa gerangan ini sudah kita hadirkan. Beliau adalah bernama Bang Ahmad Deddy Karnadi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, terima kasih. Gitu kan. Nah, ini beliau sering juga disebut sebagai Budi RRI. Nah, Ahmad Deddy Karnadi, tapi dipanggil Budi. Yes. Nah, itu gimana? Boleh cerita dulu lah, biar kita kenal dulu dengan Bang Budi RRI ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini hadir di acara podcast di sini untuk memperkenalkan diri. Pertanyaan yang sering banget ditanya orang, kok panggilannya Budi sih? Ya, ini Padahal Bapak namanya, Budi ya. Zaman dulu mungkin kan gara-gara sekolah kali ya. Iya. Ini Budi, ini Wati, ini Iwan kan. Tapi pada dasarnya kenapa nama Budi itu nama pemberian nenek. Karena kecil tuh kalau kata orang Bangka bilang suka sakit-sakitan, penidir. Oke. Bahasa Jermannya penidir. Penidir ya, oke. Jadi suka sakit-sakitan, terus kata nenek, wah itu berat di nama katanya kan. Iya. Terus nenek kasih nama waktu itu, yaudah nenek kasih nama Budiman. Oh, ada namanya ya, ada men, ada Budiman, oke. Budiman, biar berbudi ke banyak orang bahasanya. Kata nenek. Ya. Boleh tahu nama nenek siapa? Aulia. Aulia ya, ini binti Karim. Oke, jadi yang Pangkal Pinang Aulia binti Karim. Binti Karim ini adalah nenek dari Mas Budi. Iya, dari sebelah ibu ya. Dari sebelah ibu. Dia yang memberikan nama Budi itu sendiri. Dari situ kemudian berkembanglah nama Budi. Nah, karena nama Budi ini nama kecil akhir dipakai sehari-hari di rumah, berlanjutlah ke sekolah. Sekolah SD. Karena SD-nya kan deket nih dari rumah, dari Gedung Nasional RRI itu ke SD Muhammadiyah. Jadi teman-teman SD suka ke rumah, taunya nama Budi, jadi bawa ke sekolah namanya Budi. Budi sampai lulus SD tetap Budi. Bu Guru atau Pak Guru waktu itu manggilnya Budi juga. Oh, Budi, bukan karena dia atau Deddy. Oke, jadi bukan. Oh, Budi ikut-ikut. Awal-awal ada guru tuh manggil Ahmad. Oke. Ahmad. Nama depan ya. Iya, tapi karena keseringan teman-teman sejawat itu manggilnya Budi, jadi Budi. Panggilannya Budi. Nah, berlanjut. Karena dulu itu kan sekolah itu kan tidak terlalu banyak ya. Pasti rayonnya sama. Jadi dari taman SD lanjut ke SMP dan SMP sama. Isi-isinya teman dari SD loncat ke SMP kan? Iya. Jadi nama Budi itu berlanjut ke SMP. Ya kan? Di SMP manggilnya Budi. Iya. Budi juga sama di SMA begitu juga kurang lebih. SMA waktu itu dari SMP 2 loncat ke SMA 3. Iya. SMA 3. Jadi panggilan juga sama jadinya Budi. Yang berubah setelah merantau. Oke. Merantau ke Bandung. Oke, pertama berarti merantau ke Bandung. Yes. Oke. Nama Budi itu sudah hilang? Hilang tidak? Tidak, oke. Karena teman-teman yang satu Bangka ini yang juga hijrah ke Bandung masih Budi. Oh. Jadi teman main pun di Bandung masih manggil Budi. Teman dari Bangka hijrah ke Bandung yang merantau sama-sama ke Bandung manggil masih Budi. Tapi kalau teman-teman kuliah yang lain macam-macam karena sering plesetan zaman dulu kan. Karena ada namanya Ahmad, terus jadi Ahmed, jadi Kemet, macam-macam lah nama-namanya. Sunda ya, Kemet ya. Terus ada Ugel, macam-macam lah. Macam-macam nama yang udah terkreat di itu biasa lah kalau kita ngumpul kan. Nama ini diciptakan tiba-tiba begini panggilannya, jadi macam-macam nama sebenarnya. Oke, di kuliah waktu itu berarti merantau ya. Merantau dalam artian kuliah kan? Betul. Belum berbisnis. Belum. Oke. Kalau pertanyaannya, waktu pacaran itu masih nama Budi atau enggak? Nah, pacarannya seru nih. Oke. Ini kita belum ke Pangkal Pinang, masih pacaran dulu ya, oke. Satu pacaran dari SMA. Wih, anak gaul juga nih ya, Bang Budi ya.
Dari kelas 1 SMA saya pacaran. Ganteng soalnya. Oke, boleh lah. Enggak lah. Oke. Biasa baik. Oke. Sampai kuliah, sampai menikah. 10 tahun pacaran. Iya. 10 pacaran. Lama banget. 10 tahun pacaran sampai Ini menikah. kena tipu atau gimana ini 10 tahun? Kena sirap kayaknya. Oh, kena sirap. Oke. Terus? Jalan, itu atas nama Budi atau Dedi? Masih Budi lah kalau Masih Budi, ya? kalau dari bawah kan masih dari SMA kan. Berarti pacarnya di sini dong ya, pacar SMA ya? SMA kan SMA 3 Masih dia, sama. Oke, SMA 3 karena namanya Budi. Beda waktu itu dia di Jakarta, saya di Bandung. Oke. Jadi LDR lah bahasa ceritanya. Oke. Tapi 10 tahun nikah. Tuh. Cuma karena berhubung takdir. Ya. 5 tahun menikah, meninggal karena cancer. Ada di sini juga di makamnya. Oh. Oke. Itu jadi. Kemudian? Udah perjalanannya biasalah kayak jet coaster. Oke. Jalan hidup orang tuh kayak jet coaster. Karena udah merantau, berarti harus kuat secara mental. Jadi di mana-mana lah, di Bogor, di Kerawang, di Jakarta, di Bekasi, muter mengadu nasib lah. Nah, itu tadi karena tuntutan hidup dan karena kompetisi di Jakarta itu membuat kita untuk selalu meningkatkan kemampuan. Dan akhirnya itu terlahirlah usaha-usaha akhirnya. Seperti itu perjalanan. Jadi artinya nama Budi itu membawa berkah buat Mas Budi sendiri atau Abang Budi sendiri? Budi itu sendiri udah stop sih sebenarnya namanya. Nama Budi. Mulai kapan stop itu? Pokoknya setelah udah tidak bersirkel dengan teman-teman sekolah. Waktu hijrah itu. Waktu pindah, terus setelah lulus itu saya pernah kerja di pabrik di Bogor, terus pabrik di Kerawang. Itu udah namanya udah Dedi. Sudah Dedi. Orang manggil udah Dedi. Jadi Dedi. Nah, untuk saat sekarang digunakan nama Budi RR itu hanya untuk flashback teman-teman nih. Ya. Oh, jadi ini istilahnya memanggil teman-teman kembali. Karena orang lama pasti tahu apa itu RRI. Oke. Karena jalan udah berubah kan? Ya. Jadi sekarang jalannya udah Abdurrahman Siddiq. Ya. Dulu jalannya jalan RRI namanya. Oke. Dan depan Wongkos ini jalan RRI dulu. Jadi kalau teman-teman kalau saya pasang namanya Ahmad Dedi Karnadi, kemungkinan sedikit sekali akan ingat ini tuh Budi sangat kecil. Tidak ada yang kenal nama. Ada yang kenal, terbukti dengan hasil survei kemarin. Ada yang kenal masih Ahmad Dedi itu. Cuma lebih banyak orang mengenal Budi RRI. Oke. Saya sengaja dalam kurung saya tambahkan Budi RRI. Nah, pas Budi RRI baru mengingat, wah ini mah temenku nih. Wah ini mah orang ini nih Gang Merpati nih. Wah ini mah Gunung Nasional. Jadi semua pada tahu di situ. Akhirnya. Setelah muncul Budi. Makanya akhirnya mau nggak mau Budi RRI itu nggak bisa saya lepas. Karena itu udah melekat dengan nama. Begitu. Nah ini dia. Karena Budi RRI sudah muncul di banyak poster, bahkan banyak di hampir Pangkal Pinang. Kita kembali ke topik kita nih. Bahwa Abang akan menjadi bakal calon wali kota Pangkal Pinang. Yes. Bukan wakil ya? Bukan. Calon wali kota. Wali kota. Di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Dengan brand Budi RRI. RRI. Jadi yang Ahmad Dedi Karniadi tetap ada atau? Tetap ada. Nanti kami akan urus penambahan nama inisial di baliknya itu atau alias baliknya. Kita urus. Dan ada nama apa kalau nggak salah tagline-nya Bangun Kota kemudian jaga tradisi. Betul. Gitu ya. Betul. Benar kalau nggak saya itu ngomongnya. Bangun kota Kota Ada macam-macam, ada pepet, ada apa gue bilang. Pokok intinya kalau bahasa Bangka tuh emang agak. Coba kita tes ya. Ini beliau ini orang Bangka kan. Coba tagline Abang tuh gimana bacanya? Bangun kota jage tradisi. Coba nanti Tribuner bisa Bangka Pos bener kan ini orang Bangka atau Pangkal Pinang. Nah, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya Bang, pertanyaannya. Kenapa mau maju di Pangkal Pinang, Bang? Betul. Jadi mempertimbangkan maju itu juga tidak tiba-tiba atau sekonyong-konyong pengen maju enggak. Semua tuh pasti ada perhitungan. Apalagi kan saya basicnya pengusaha. Kita akan berhitung di situ. Tapi
sedikit banyak yang mendorong maju itu adalah masalah hati, rasa. Oke, ada apa dengan rasa, Bang Budi? Rasa. Oke. Rasa itu melihat, tanda kutip ya, kondisi kemarin itu yang terjadi di kota Pangkal Pinang itu sendiri, menurutku sendiri itu crowded, terlalu banyak permasalahan. Terbukti dengan menangnya kota kosong kan, artinya seperti ada social movement dari bawah untuk menolak dengan berbagai macam aspek lah yang terjadi di kota itu sendiri. Dorongan itu pertama-tama teman-teman terutama dari grup alumni lah. Oke, ini yang geng Budi ya? Ya. Oke. Grup alumni SD, SMP, SMA itu mendorong, ini kita kosong menang nih. Apa nggak kepikiran mau maju? Tuh pulanglah. Kapan lagi mau punya andil untuk kota sendiri, kelahiran sendiri gitu kan. Pulanglah. Nah, dorongan pulanglah ini nggak langsung, iya saya pulang, enggak. Oke. Tetap saya pelajari dulu tuh, saya lihat. Waktu kemarin itu emang saya dihubungi oleh timnya Pak Sopian. Ya kan? Waktu itu akhirnya digadang-gadang mau join partnerkan dengan Pak Sopian. Oh, digandeng sebagai wakil berarti ya? Wakil waktu itu. Nah, itu waktu sudah ada kemenangan kota kosong atau sebelum kemenangan kota kosong? Sebelum 2-3 hari sebelum pilkada itu udah dia menghubungin. Oh, sudah diminta untuk. Kalau seandainya kota kosong menang, siap maju nggak sama Pak Sopian? Gitu bahasa langsung. Saya bilang, saya belum bisa menentukan karena saya harus tahu dulu seperti apa kondisi Pangkal Pinang. Tetap bertanya ke keluarga, ke teman-teman, oh ternyata Pangkal Pinang itu begini kondisinya. Akhirnya pas pilkada, saya juga memantau di Realcon KPU itu bahwa di kantong-kantong yang incumbent itu saya coba cek, wah ternyata kayak menang kota kosong kayaknya. Karena di kantong-kantong dia sendiri kok kalah gitu kan. Ternyata benar, kota kosong menang. Nah, 2 hari setelah kota kosong itu nyatakan menang, saya dihubungi lagi dengan Pak Sopian. Bahwa diundang Pak Sopian untuk ketemu kan, diajak ketemu di Pangkal Pinang ya? Pangkal Pinang. Saya pulanglah ke sini, bertemu dengan beliau, dan akhirnya saya tidak tahu seperti apa kondisi pembentukan tim itu, ujuk-ujuk sudah mendeklarasikan. Nah, saat deklarasi itulah ternyata banyak masyarakat, khususnya tokoh-tokoh di Pangkal Pinang ini yang cukup peduli dengan kota ini menyayangkan karena kamu yang punya biaya, kok kamu yang nomor 2, kamu yang punya visi, kamu yang punya rencana, kok kalau bisa nomor 1. Duduk di warung kopi 1, warung kopi 2, warung kopi 3 sama juga jawaban kalau lebih sama. Sehingga untuk memutuskan itu akhirnya kita melakukanlah jasa survei dan penelitian lah, riset dan survei. Ini serius surveinya ya? Serius. Lembaga khusus? Saya pakai lembaga independen. Yang kredibilitasnya udah luar biasa lah. Boleh lah spill lah nama atau inisial. Nggak boleh. Nggak boleh, oke. Jadi nggak boleh, oke. Jadi ini. Pokoknya ini lembaga survei independen ya. Kredibel lah. Akhirnya dari situ kita akan ketahui data secara ilmiah, ya, bahwa posisi saya itu tepatnya boleh maju, atau cukup wakil, atau bisa wali kota. Ternyata hasil survei mengatakan, wah saya ini layak jadi wali kota. Oh, hasil survei. Tahun berapa? 2024? Baru Januari kemarin. Itu benar potret Pangkal Pinang sesungguhnya. Bahwa saya belum bergerak dan saya belum pasang baliho-baliho, murni kondisi sesungguhnya Pangkal Pinang. Ternyata di situ nyatakan saya layak menjadi wali kota, hasil survei itu sendiri. Akhirnya tugas saya saat ini adalah menaikkan popularitas dan elektabilitas. Kriteria layak menurut survei itu seperti apa, Bang, kalau boleh tahu? Layak itu ada beberapa hal. Intinya kesimpulan dari masyarakat itu adalah mereka ingin wajah baru. Wajah baru di Pangkal Pinang. Wajah baru. Karena wajah-wajah yang sudah beredar itu bagi sebagian mereka sudah selesai gitu loh masanya. Mereka ingin kondisi Pangkal Pinang ini berubah. Dibutuhkan orang yang punya connectivity di pusat, punya jaringan, dan backgroundnya juga disebutin tuh pengusaha. Jadi mau nggak mau
oh berarti ini inline dengan apa yang diminta oleh tokoh-tokoh yang saya datengin. Tokoh-tokoh tuh sampai ngomongnya lumayan ekstrim dia. Kamu kalau nggak nomor 1, jangan pernah ke rumah saya. Kalau kamu nomor 1, saya buka lebar-lebar pintu rumah dan saya akan kumpulin semua orang di sini. Dan akhirnya setelah dapat itu, saya datangin beliaunya. Pak, saya nomor 1. Oke, masuk. Itu banyak tokoh-tokoh yang meminta seperti itu. Dan itulah akhirnya membuat saya meyakinkan bahwa ini sudah emang harus maju. Dan saya sampaikanlah berita itu ke teman-teman sekolah kan, teman-teman alumni. Saya 100% fix maju. Baru saya gelar semua baliho, spanduk. Saya yang mungkin bertanya, karena sebelum dinyatakan atau melalui survei, berarti abang sudah memang berniat untuk terjun ke dunia politik ya? Sudah. Jadi waktu disandingkan dengan Bang Sopyan, berarti memang abang sudah menyatakan diri, oke, saya mau ikut dunia politik, ikut pilkada, tapi kemudian banyak arah, bukan arah, tapi kemudian pendapat, masukan dari orang lain, abang harus nomor 1. Artinya abang sudah mendeklarasikan bahwa saya akan coba di dunia politik. Betul. Sebelum ada survei itu, masih sebatas informasi dari teman-teman dan coba menggali informasi Pangkal Pinang, saya menyatakan, oke Pak Sopyan, saya bersedia menjadi wakil. Oke, jadi sudah ada declare itu. Cuma saat declare itu ternyata banyak yang masukan. Oke, pertanyaannya kemudian kenapa abang mau gabung di dunia politik? Bukannya dunia politik itu kejam? Betul, setuju. Oke. Saya jujur aja sebenarnya. Saya tuh orang organisasi sebenarnya. Wih, ini di organisasi mana? Saya tuh dulunya tukang demo. Tukang demo itu. Oke. Ada orang Makassar sih tukang demo. Oke. Saya tuh ketua BPM dulu, Badan Perwakilan Mahasiswa. Zaman kampus Unpad saya, Pajajaran. Wih, berarti angkatan 98 ya? 97 saya. 97. Jadi zaman-zaman Soeharto turun tuh zaman kita banyak kuliah tuh di jalan, bukan di ruangan. Oke. Spesialis ngumpul botolnya, teh botol yang kosong. Ya waktu itu kan, ya cerita dulu seperti itulah. Organisasi saya aktif, termasuk dulu juga waktu pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini, kita mewakili ISBA Bandung, hadir di Jakarta. Jadi pada saat dulu bagaimana fundamentalnya provinsi ini berdiri itu karena kita bisa mandiri. Dengan apa yang kita punya, sumber daya alam kita punya, kita bisa maju. Ya, perkebunan sahang waktu itu luar biasa, ada harganya, kita bisa maju. Tapi karena saya concern tidak di bidang politik, saya hanya pengamat politik bahasanya, melihat politik, tapi suka dengan politik. Saya harus mengikuti politik nasional. Dan teman-teman yang dulu aktif di organisasi juga, yang aktif di partai itu banyak mengajak. Termasuk almarhum Niko dulu di Demokrat. Dia ngajak juga banyak kali. Yang di pusat juga, di PAN, banyak yang ngajak. Di Nasdem banyak yang ngajak. Cuma waktu itu, saya kayaknya nyaman di usaha deh sebenarnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Kok mau sih nyemplung politik? Satu hal sebenarnya, historis satu tahun ke belakang ini, tadinya tuh saya tidak mau nyemplung politik, tapi karena saya ada investor pengen masuk investasi di Bangka, khususnya di Bangka Tengah waktu itu, dia butuh jaminan investasi, karena Indonesia tuh terkenal dengan political will yang bermain, kebijakan politik yang berubah, beda pemimpin, beda kebijakan. Semua investor dimanapun, kalau ada politik yang seperti itu, mereka akan antipati, akan menghindar. Akhirnya saya memberikan personal garanti lah. Oke, kalau begitu siapa yang jaga investasi, saya yang jaga. Caranya apa? Saya akan nyemplung ke dalam pemerintahan. Caranya apa? Waktu kemarin itu, saya sempat diajak oleh Bupati Bangka Tengah untuk maju. Algapri. Bupati Algapri kawan ya berarti ya? Ya, jadi cuma kondisi satu dan lain hal belum jodoh, nggak bisa lanjut sampai ke pemilihan.
Nah, tahun yang ini kan, Bang? Iya betul, Oke, tahun ini. sebelum ketemu Bang Eprianda berarti ya? Sebelum Eprianda. Oke, berarti ada Abang mau say hello dengan Bang Ayi ya. Itu udah cerita, udah lewat, udah lewat clear ya, lah, oke. udah clear. Akhirnya karena teman-teman di kota ini udah melihat saya nyemplung di Bangka Tengah, Ya. itu dasar mereka mendorong. Ngapain sih mikirin kabupaten lain, kota sendiri diurus gitu kan. Nah, baik lagi karena maju politik, masalah rasa tadi. Rasa ini sama dengan rasa waktu dulu sampah Jakarta mau masuk ke Bangka, ke Pangkal Pinang. Ya, ada isu itu, ya. Waktu itu yang Bangka Pos ini abang saya redaksinya. Ya. Siapa, Bang? Andriansa. Oh, oke. Dan saya bilang, Bang, saya mau bikin artikel Bangka Pos, tapi tolong jangan pernah di-cut, jangan pernah diedit, tayang full. Oke. Saya sengaja pulang dari Jakarta ke sini, hanya ingin membentuk bahwa sampah ini tidak seperti kita bayangkan gitu loh. Ya. Alhamdulillah teman-teman yang saya datang-datangin itu mengerti, dan alhamdulillah sampah tidak jadi masuk. Karena emang berdasar satu kan tukang demo dulunya. Ya. Sekarang udah enggak. Ya, saya baik-baik kok sekarang. BPM kan, BPM itu tukang demo terkenal emang. Saya baik-baik sekarang. Oke, di BPM itu sebagai apa waktu di Saya Unpad? Ketua BPM tahun 98 99 saya megang. Pas banget pergerakan. Ya berarti Abang turun ke jalan ya. Turun jalan. Oke, tahun 98 99 ketua turun BPM. ke jalan tuh bukan turun jalan ngawasin ini. Jalan tol ya. Karena demo ya. Karena banyak himpunan-himpunan itu karakter beda-beda. Kita untuk melakukan satu maksud aja kadang-kadang pemahaman beda-beda, satu pengen begini, satu pengen itu yang repot. Kan kita bawa beberapa himpunan tuh. Ya. Nah, itu yang repot. Berarti Abang nggak masuk organisasi Cipayung ya berarti? Hanya BPM. Saya masuk di Porgap. Oh, Porgap. Saya masuk di Porkom. Forum Komunikasi. Forum Komunikasi Universitas. Terus forum gabungan seluruh Bandung Raya. Dan kita mewakili Bandung 10 bus Damri ke Senayan waktu itu. 98. Yang lembar-lembar itu. Oh. Jadi cuma itu cerita lama. Oke. Organisatoris waktunya ya untuk tahun 98. Terus saya selama di pabrik pun kan saya tuh orangnya idealisme cukup tinggi. Ya. Jujur. Saya suka menolak kalau ada sesuatu penyimpangan, menolak kalau sesuatu yang aneh-aneh itu menolak. Saya di pabrik itu ditunjuk sebagai ketua serikat pekerja. Karena posisi saya itu sebagai manajemen, masuk dalam manajemen, posisinya tidak boleh ada aturan perusahaan tidak boleh menjabat struktur inti. Ya. Akhirnya saya menjadi ketua satu dibikinnya. Di height. Tapi semua pergerakan saya memimpin. Rapatnya nggak di pabrik, di mes kalau rapatnya. Seperti itu. Jadi memang Abang itu sudah suka dunia politik, dunianya ya. Dunia politik dan dunia organisasi. Kemudian Abang ngelihat ada rasa yang tidak serak di Pangkal Pinang. Betul. Tapi kan tadi bilang di Bangka Tengah dulu ya. Oh, Bangka Tengah. Di Bangka Tengah karena investor mau masuk, ada politik yang mungkin belum masuk juga. Betul. Dan akhirnya Abang memilih Pangkal Pinang karena rasa yang tidak serak itu, atau karena tadi ajakannya Bang Sopyan? Enggak. Karena emang sebenarnya sih lama sebenarnya di Pangkal Pinang ini diajak itu. 2019 itu almarhum Niko tuh pernah mengajak. 2019. Dia kan dewan waktu itu. Kalau nggak salah, waktu itu mau dewan kalau salah. Dia mengajak dia ngajak 2024 kalau nggak salah. 2024. Tapi 2019 kan dia baru dewan pertama kalau nggak salah. Yeah. Nah, dia ngajak waktu di Warung Kopi, kelakar lah, kita kelakar. Ayo Bud, kita maju wali kota yuk katanya. Ku wali kota ke wakil lo katanya. Tapi bantuku biaya katanya. Kata almarhum. Aku bilang, kataku. Ku udah di pesen ke pemerintahan, aku bilang. Ku lebih nyaman usaha lah, aku bilang. Ku udah di kos ke situ main pesen. Tapi emang melihat situasi saat ini tuh kadang-kadang gemes gitu loh. Makanya ada tagline-ku tuh bangun kota, bangun tradisi. Kalau ndak kita, siapa lagi? Kalau ndak sekarang, sebili lagi gitu loh. Apa nunggu kota ini bangkrut bahasanya, atau nunggu kota ini benar-benar crowded,
seperti itu. Nah, kenapa confident banget sih pengen maju gitu? Ya kan? Confident banget pengen maju kan gini. Karena basic di usaha itu sendiri, alhamdulillah experience-nya tuh emang udah nasional kan. Bisa ada benchmark untuk mana sih kota yang bagus, mana sih yang ini bisa kita copy paste gitu kan. Satu sisi banyak investor itu saya coba tes ombak gitu loh. Kalau misalnya investasi di Pangkal Pinang, mau nggak bikin ini? Mau nggak ini? Mau nggak ini? Jadi abang sudah mulai tanya-tanya ya. Dan mereka lampu hijau semua gitu loh. Dan tertarik gitu dengan konsep yang saya bangun dan konsep yang saya tawarkan. Mereka interest gitu kan. Nah interest inilah akhirnya saya bilang, wah boleh nih. Karena kan saya bilang ke teman-teman bahwa kita ini datang dari usaha ke kota ini, masuk ke Pangkal Pinang ini adalah pengen membenahi Pangkal Pinang. Nah, pengen membangun Pangkal Pinang. Tidak mengandalkan APBD. Bisa. Hah? Bisa. APBD itu ibarat kata, abang punya uang dapur di rumah. 10 juta. Ya kan? Terus abang pengen ngopi, nongkrong, pengen main sama teman, pengen beli sepatu, pengen beli motor. Masa iya minta sama uang dapur? Harus nyari sendiri dong. Nah, kita kepala pemerintahan juga berpikir begitu. Jangan pakai uang dapur. Jangan pakai uang dapur. Uang sendiri. Cari uang itu sendiri bagaimana caranya. Jual potensi kotanya. Apa yang bisa kita bangun di situ. Tawarin ke orang seperti apa. Tawarin ke investor seperti apa. Nah itu kita undang mereka. Bikin percantik kota. Sehingga apa? Dapurnya sehat. Ya kan? Manusianya terbangun dengan baik. Kotanya buat bangun. Oke, sebelum kita ke visi misi sebagai kepala daerah, saya masih mau coba berangkat. Ini kita tahan dulu Bang ya. Kita mau berangkat. Kenapa Abang begitu kok mau ke Pangkal Pinang? Itu jadi persoalan nih Bang. Karena tadi Abang ternyata suka organisatoris, juga orang yang suka juga bicara soal politik. Tapi kemudian ada suatu klise saya ngeliat. Karena ada perasaan yang kurang sreg. Betul. Ya, mungkin kalau boleh jujur, apa sih Bang sebenarnya yang menyebabkan Abang saya harus turun nih ke Pangkal Pinang? Ada yang bilang kalau pernah di sini podcast karena diminta oleh ibu. Oh iya. Ya kan, ada juga yang bilang istri itu nolak dan lain-lain. Karena ini kan dunia politik, Bang. Iya. Jadi ini sebenarnya momentum sebenarnya saya bilang. Oke. Momentumnya adalah kita juga menganalisis itu sebagai momentum di mana dibantu dengan data survei itu sendiri, riset bahwa di Pangkal Pinang itu sendiri kita ada krisis kepemimpinan tokoh lah. Ya kan. Momentum ini saya ambil gitu loh. Ditambah juga restu dari orang tua. Karena ayah saya itu udah tua. Udah 76 dan udah sakit-sakitan. Saya minta restu nanya ke ayah. Ya, saya bilang. Kawan-kawan nyuruh ikut maju nih pilkada ulang wali kota. Ayah setuju enggak? Gue bilang. Nah, kalimat ayah yang bikin cukup terhanyut itu, ayah nak lah, nengok anak ayah jadi pejabat belum mati. Terenyuh kan? Hah? Oh, kelak ngomong situ, kataku. Nantilah ngomong ke situnya kan? Iyalah kalau begitu, kalau emak kan terserah kalah. Kayak yang punya duit, kayak yang punya rencana, silakan bayi, silakanlah kata mak. Jadi kondisi itulah akhirnya dengan momentum yang ada, nama itu Bismillah, yuk sama-sama kita bangun kota ini. Ini itu ajakan sebenarnya, bukan menonjolkan kelompok-kelompok, enggak. Ke semua kawan-kawan yang benar-benar orang Pangkal Pinang, benar-benar yang peduli kayak Pangkal Pinang. Artinya apa? Yo kita pacak, yo kita pacak, pacak tadi. Yo kita bisa nih, ya kan? Kita bangun kerja sama lah. Karena kenapa tagline-nya tuh bangun kota, jaga tradisi ya. Jaga tradisi itu apa? Bangka tuh khusus Pangkal Pinang tuh terkenal dengan gotong royong, kehangatan apa ya, kekeluargaannya tuh tinggi sekali. Karena apa? Di Pangkal Pinang itu kalau diurut-urut ujung-ujung semua seperadi. Bersaudara. Ini ketemu, ujung-ujung, oh kita seperadi ya.
Oh kita seperadi yuk. Maksudku tuh seperadi, sama-sama seperadi. Yolah kita sama-sama bangun kota nih. Itu nggak masuk jadi tagline aja? Kita Ada seperadi. tagline. Ada ya? Iya. Ya. Kita tuh seperadi lah kalau banyak. Ujung-ujung pas ketemu kumpul-kumpul, oh kan nih anak nih yo. Oh kan nih anak nih yo. Oh kita nih sama seperadi. Ketahuan kalau seperadi. Dulu di Bangka itu yang namanya Pangkal Pinang khususnya di kampung saya ini lah, di RRI ini. Ya. Setiap minggu tuh pasti gotong royong. Bersih selokan, bersih bandar lah. Mak-mak berbuat minuman, macam-macam berbuat. Goreng ubi dulu tuh macam-macam. Bapak bersih-bersih lah. Semua rumput rapi semua. Tahun berapa itu, Bang? Tapi masih ya SMP itu masih oke lah, masih jalan lah. SMP 95 ya? Ya, 90-an lah. 90-an. Masih oke lah tuh. Nah, dan semua orang tuh peduli gitu. Dan sekarang Abang merasakan rasa itu hilang ya? Kenapa rasa itu hilang? Sederhana nih. Mau dikoreksi kalau salah ya. Kalau seandainya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Yang saya rasa, kita ini dari pembentukan provinsi, yang dulunya kita mentasbihkan diri bahwa kita bisa mandiri, udah berapa tahun dengan saat ini coba? Udah hampir 25 tahun. Ya kan? Yeah. Terus, seperti apa kota kita sekarang? Gedung keseniannya kita nggak punya. Gedung kesenian, gedung pertunjukan kita nggak punya. Ya nggak? Sport center kita nggak punya. Kalau kita mau compare ke kota-kota, terutama ibu kota provinsi di yang lain, kita tuh masih perlu banyak pembenahan. Bicara rasa tadi gitu loh. Yeah. Rasa. Setelah pulang ke sini, saya datang ke simpul-simpul ke masyarakat, keluhannya banyak sekali. Itu yang menguatkan rasa tadi. Wah, ini contoh kondisi pasar, sampah. Yang paling utama kampung sendiri nih, banjir. Sungai Rangko itu. Ya. Kayak apa kondisinya? Dulu saya masih zaman SMP, SD SMP tuh kami tuh berhanyut pakai ban, bekas ban trailer ya, ban doser gitu. Berhanyut dari air berguruh pintu air. Hanyut duduk berempat. Sungainya bening, ikannya kelihatan. Gak coklat kayak gini ya? Ini mah susu. Oke. Sampai ke sini, air Sungai Batu belakang sini, sebelum Jagal sini. Hanyut sampai situ, balik lagi ke atas, hanyut lagi situ. Itu mainan kecil kita dulu. Dan itulah ikon kota ini, sungai itu. Sekarang sungai itu mati. Nah itu mau saya hidupkan. Pertanyaan orang, bisa nggak sungai itu bersih lagi? Insya Allah bisa. Nggak ya caranya gimana? Itu masuk visi misi ya Bang. Oke lah kalau gitu. Gimana caranya tadi? Caranya adalah satu, punya kemauan. Kalau orang asli Pangkal Pinang, dia pasti pakai rasa. Dia akan cari cara bagaimana sungai itu bersih. Kalau tujuannya pengen bangun kota Pangkal Pinang. Ya, saya yakin orang Pangkal Pinang banyak yang pinter, banyak banget. Lulusan-lulusan orang hebat tuh banyak banget. Pernah saya lakukan berdasarkan experiences nih. Ya. Kalau lihat kondisi teksturnya lumpur yang ada di Sungai Rangko itu kan dari atas, etalase atas tuh. Bekas-bekas tambang di atas masuk ke situ. Kita buat folder. Ya. Kalau di bahasa tambang tuh sandpond lah. Ya. Di kanalisasi lah, oke. Betul. Kita buat di situ overflow-nya. Ya. Semua lumpur kita trap, bisa namanya sludge trap atau sedimen trap, bahasanya. Bahasanya itu diendapkan dulu ya. Betul, diendapkan dulu. Kita pakai yang secara alami aja filteringnya. Ya kan, filtering itu nanti lumpur itu kita sedot. Bisa jadikan set produk, batako, paving block. Sludge trap, sludge-nya, lumpurnya itu bisa gitu. Kenapa? Kandungan dari tanah liatnya, ya kan? Itu tinggi kan, itu bisa kita buat seperti itu gitu loh. Satu. Nah, overflow inilah masuk ke badan sungai yang besar.
Jadi Satu, setelah jebakan lumpur tuh trap itu jadi bahan lagi. overflow. Oke. Ya, kita bikin overflow nanti di situ. Penyaringan, overflow. air keluar itu. Betul. Tapi belum bening tuh, Bang. Masih belum. Belum Tapi bening. udah ada Penyaringan gini. pertama. Kan ada bahasa penjernihan, ada turbidity ya. Iya. Ada turbidity. Itu bisa kita ukur. TDS bisa kita ukur. Ya, TSS bisa ukur. Iya. Jadi semua itu bisa diukur. Karena saya ditambang melakukan itu juga soalnya. Tambang tuh pH-nya rendah, airnya warnanya ke hitam-hitaman, Iya. ke merah-merahan, keluarnya bening. Pertanyaan saya, badan sungainya tambang tuh lebih lebar lagi dari sini. Iya. Itu bisa Bening keluarnya. keluar bening. Kalau nggak bening nggak dapat ininya, amdalnya nggak Betul. jebol semua. Istilahnya begitu. Nah, bisa nggak ini? Bisa. Pertama Pak, lakukanlah naturalisasi. Dikeruk itu semua sungai sampai dasar, minta blueprint sungai itu sendiri. Dilihat nih, buangan dari selokan itu ke badan sungai itu tinggi berapa? Diukur. Itu nanti larinya ke manajemen air untuk banjir. Ya. Ini langsung langsung kita inline dengan program banjir juga nanti. Dikeruk lumpurnya, udah ketemu bawahnya itu, kita benahi di bawahnya dulu. Ya. Udah bersih nih, bawah kita main baru ke hulunya. Kita buat folder-folder tadi itu. Sehingga air itu tunggu siklusnya aja. Siklusnya nanti kan terus dia berjalan. Ngalir kan? Dengan sendirinya dia akan bersih. Butuh waktu berapa lama untuk itu? Untuk program Abang misalkan jadi kepala daerah. Itu prosesnya sebenarnya. Tadi itu bilang gantung kemauan kan. Kalau kita mau, tinggal kita lihatin skala priority berapa skala priority dia. Dari mana kita ambil anggaran tuh? Itu mesti butuh study. Yeah. Ada FS-nya. Berapa budgetnya, berapa lama, itu ada butuhnya. Tapi kalau bicara masalah bisa, insya Allah itu bisa. Itu bisa. Cuman anggarannya masih visibility lagi. Anggaran visibility dan investor mana yang mau kita ajak, libatkan, atau siapa partner yang mau kita libatkan di situ. Nanti kalau Sungai Rangkau itu bersih, sederhana berpikir begini loh. Sungai Rangkau itulah ibunya kota Pangkal Pinang. Dia memisah dua wilayah di tengah sampai ke laut, membelah kota. Yeah. Kita bikin percantik. Jepang punya Dotonbori loh. Yeah. Ya. Bagaimana daerah kanal itu begitu cantiknya. BKT aja sekarang luar biasa. Yeah. Banjir Kanal Timur. UMKM kita aktifkan di situ. Kita bikin dunia malam, bukan dunia tanda kutip ya. Yeah. Dunia malam yang hidup di situ. Kita kafe, lampu-lampu kita bikin di situ. Sungainya susah, kita bikin activity di situ. Orang ada buaya apa? Gimana buaya? Gampang, buaya mah suruh ke darat aja, di buaya darat. Sudah banyak di mal-mal ya. Sudah buaya darat nggak masalah. Okay. Pasang semua di situ UMKM, diajarin. Kita atur UMKM dengan benar situ. Okay. Ya kan? Nah, kita kelola, percantiklah itu sebagai ikon. Jadi Abang akan membuat legasi di situ. Kira-kira ya. Betul. Kurang lebih kampung halaman daerah demonstrasi sendiri ya situ. Itu. Dan itu kan inline dengan program banjir. Banjir. Setelah itu baru penanganan sampah. Banjir, sampah, dan ikon. Kita butuh ikon. Kita ini kota ETRW-nya kota pariwisata, industri dan jasa. Pertanyaannya adalah pariwisata apa yang mau kita jual? That's the question. Menurut Abang? Ngambang semua. Enggak, menurut calon kepala daerah. Nah, sederhana gini. Tadi itu kita punya ikon nih. Kita ambil contoh. Pulau kecil yang luar biasa hebatnya adalah Singapura. Ya. Hanya gara-gara patung Merlion aja. Ya. Hanya dikasih air muncrat. Air muncrat gitu. Semua orang datang. Ya. Tapi Singapura, Bang. Pengen foto. Iya, kalau kita bikin tuh belum tentu datang, Bang. Singapura. Oke. Berarti jangan Singapura, Singaparna berarti. Oke. Oke. Itu contoh. Artinya kita bangun. Yang pengen saya percantik sebagai ikon satu. Kita bangun atraksi
air mancur dengan musik dambus. Banyak kota besar itu memanfaatkan itu sebagai ikon. Jakarta banyak ada di Taman Pemuda, ya kan? Di Purwakarta juga ada, ya kan? Banyak daerah lah. Itu kita sebagai ikon juga. Setiap atraksi, setiap jam 7 malam misalnya, di atraksi situ, kumpulan di situ 1 minggu. Sehingga apa? Pangkal Pinang itu adalah ibu kota provinsi. Bagaimana dia bisa menjadi tuan rumah bagi kabupaten penyangga kota. Sehingga Sabtu Minggu itu warga kabupaten tuh mau main ke kotanya gitu loh. Untuk spend uang di situ, untuk membelanjakan uangnya di UMKM yang ada. Caranya apa? Bangun daya pikat. Bikin ikon. Masjid Timah alun-alun ini belum menjadi pemikat. Belum pemikat. Berarti butuh ikon lagi. Gen Z kita tuh cukup kritis. Anak muda tuh butuh tempat yang bisa buat foto-foto. Bahasanya instagramable lah. Kalau kita tidak bangun hal yang sifatnya seperti itu, daya pikatnya masih kurang. Itu satu. Kedua, kita bangun ikon, bikin eco park kayak seperti Tebet. Tebet eco park itu seluruh aktivitinya manusia atau masyarakat satu tempat kumpul. Mau yang jogging track, mau yang UMKM, mau yang walking track, ada sepedaan, segala aktivitas itu ada. Bangun, kita udah lihat tempatnya, lokasinya. Akan dibuat itu juga. Itu makanya kita buat skala priority. Banyak hal. Banjir. Ini banjir ini saya punya janji secara tidak langsung, punya janji ke masyarakat sekitar sini. Orang belum apa-apa kok udah janji. Bukan janji saya. Bukan saya tidak langsung kan. Berharap ke abang. Berharap besar ke pundak ini. Karena dia tahu saya di luar dan dia ngerti saya kerjanya apa. Berharap tolonglah gimana ngatasi banjir. Banjir itu sama halnya dengan kita namanya water management. Even saya nggak menjadi pun wali kota, kalau saya diundang untuk sharing knowledge atau sharing technical terkait atasi banjir di kampung saya ini, saya siap. Arti gini, banjir itu dikatakan banjir karena ada air di atas permukaan yang tidak termanage. Dalam waktu tertentu dianggap banjir. Tapi dikala dia sudah turun ke permukaan, itu kan tidak banjir. Terus caranya gimana? Ada dulu katanya informasi mau bikin waduk di sini, ya kan? Dan lain-lain lah. Satu hal saya mau kasih contoh. PIK itu, Pantai Indah Kapuk, itu kota berdekatan dengan laut dan elevasinya adalah lebih rendah dari laut. Hanya diselamatkan oleh dam lah, tutup air laut. Kok nggak banjir dia? Sedangkan air dari Bogor itu muara ke situ semua. Kok nggak banjir? Saya ada proyek waktu itu di situ membangun folder di bawah jalan. Semua jalan PIK itu bawahnya tuh kolong air. Jadi di bawah itu ada lubang-lubang air sebenarnya. Lubang air panjang. Nah, teknologi itu bisa diterapkan di sini. Kita nggak punya tempat, kita nggak mungkin gusur rumah orang buat gali waduk atau bikin sodetan. Kita bikin aja folder containment-nya tuh di bawah jalan. Volumenya dihitung dari curah hujan yang ada di Pangkal Pinang itu berapa lama. Berapa milimeter per second hujan yang ada di Pangkal Pinang ini, kita hitung berapa debit volume air yang terdapat. Itu kita konversikan, berapa besar folder yang harus dibangun. Jalan kita ini cukup banyak loh. Jalan Gunung Nasional ini, ya kan? Jalan Balai, Jalan Muhammadiyah, Kenanga itu, ada Pelipur, itu masih banyak loh dibangun. Sehingga apa? Air di atas permukaan itu masuk ke dalam situ semua. Nggak perlu jalannya dinaikin, aspalnya. Aspal dinaikin, banjir ke rumah orang. Betul nggak? Yang kedua ada pertanyaan. Kalau misalnya air pasang laut gimana, Rob? Berbalik tuh. Air kan gimana? Air gimana caranya?
Itu dia, kita butuh pompa sirkulasi. Oke. Seperti yang di Jateng Semarang itu ya, dibuang Cakep. itu ya. Kurang begitu, kita sirkulasi sampai pasang itu sudah berhenti atau berarti perlu hujan ada itu. dam juga dong, Mas? Hah? Seperti bikin dam juga nanti dong. Itu metode flow aja. Oke. Namanya flow water aja, flow. Ya. Kita dari containment folder ini, kita main flow aja. Ya. Proses flow ini kan full penuh dan kurang kan ada jamnya. Ya. Sampai nanti surut kembali atau pasang itu nggak ada, Baru dia akan ngalir sendiri ke sana. ya. Kita pakai WLC, water level control. Kita setting level berapa dia harus pompa nyala. Semua by sistem aja, nggak usah orang. Pakai sensor, kena sensor ini, cek pompa nyala. Air udah turun, pompa berhenti. Ya. Itu kita main, namanya water management. Jalur air itu butuh berapa dananya, Bang, kalau di peak waktu itu? Atau mungkin di sinilah di Bangka Belitung sudah ada perkiraan kayaknya. Kalau dana rahasia. Jadi itu yang gini Tribunner atau membaca Bangka Pos, saran beliau ada jalur air yang di bawah aspal. Betul. Ya kan? Kemudian kalaupun nanti ada balikan atau limpahan dari air laut, kita bikin overflow-nya. Jadi seperti itu, simple sekali sebenarnya. Betul. Kita main di water management aja situ. Water management. Satu hal, online-nya aman nggak bikin lubang di bawah aspal? Aman sekali. Ya. Saya tanya sekarang, truk paling berat melintasi jalan ini itu berapa ton? Nggak lebih dari 30 ton kok, 40 ton kok. Konkret atau coran 40 cm itu bisa 50 ton. 40 cm? Ya. Oke. Dikrit aja tuh. 30, 40 cm terserah. Yeah. Pakai K400, ya kan konkretnya, udah di floor K350 masih kuat. Kali K400 lebih kuat lagi. Di floor di situ, bikin sebelah dulu, buka sebelah jalan, ini kita kerjakan. Selesai, tutup, pindah sebelah, gali, ini jalan. Selesai, lalu lintas tetap gak pengaruh. Proses jalan. Nanti baru kita bikin sensor-sensor di situ. Wow. Sudah punya bayangan ya membaca Bangka Pos soal bangun kota. Tapi soal jaga tradisi gimana? Tadi kan tagline-nya bangun kota, jaga tradisi. Kita masih punya tradisi nganggung. Itu tradisi. Terus tradisi apa namanya? Dambus, itu tradisi juga. Ya. Banyak hal. Tradisi itu gini. Saya penyuka seni sebenarnya. Penyuka seni. Dulu saya zaman SMA saya malah ikut nari. Saya ikut teater dulu di SMA. Saya anak teater dulu di SMA. Jangan-jangan di Bandung teater Jati ya, Bang? Enggak. Saya teater. Jadi makanya dulu kita sering pentas tuh Patiwangka. Pentas seni. Teater Wangka ya? Patiwangka itu daerah gedung ini yang Patiwangka punya Tima. Itu cuma kita nggak ada di sini ke teater. Jadi tradisi itu banyak hal di kita. Yang utama adalah tradisi gotong royong. Ya kan, itu udah hilang lah, hampir nggak kelihatan. Senang kalau lihat orang gotong royong itu. Tradisi ruah masih bagus sekarang. Menjelang puasa kita ada ruahan, itu bagus. Nganggung itu bagus, itu mengakrabkan orang kembali. Tidak ada lagi istilahnya urusanku nggak ada, sama-sama gitu. Makanya kalau kita bangun itu, kepedulian kita terhadap kota ini akan terbentuk dengan sendirinya. Kenapa? Rasa memilikinya sama. Jadi abang biar ketika sudah dibangun, rasa itu jangan sampai hilang ya. Rasa atau memiliki. Apa? Pada saat kita udah memiliki ikon-ikon itu, masyarakatlah yang merawat. Lewat tradisi tadi. Tradisi tadi. Itu hubungannya kenapa ada bangun kota, jaga tradisi. Betul. Jadi ada yang merawat di masa depan. Masa depan ada merawat. Karena jadikan itu sebagai satu warisan buat anak cucu lah ke depan. Kayak Gedung Nasional ini. Gedung Nasional ini kan itu cagar budaya. Cagar budaya. Lihat kondisi sekarang tuh miris. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya kecil besar di situ. Saya main di dalam gedung itu udah kayak apa bentuknya. Ya. Kaki saya ini ganti kulit pun, kuku saya lepas pun dalam gedung itu. Oke. Istilahnya. Ya. Main bola dalam situ, segala macam main lah di situ. Dan kondisi saat ini tuh saya miris. Itu cagar budaya peninggalan Belanda.
Kenapa nggak dirawat, memanfaatkan? Bikinlah tempat aktiviti apa di situ. Bisa dilihat itu seperti apa. Maksudnya dicoba dinilai lah. Artinya kepedulian kita untuk itu pun sudah hilang gitu loh. Sayang. Ya. Padahal warisan itu. Padahal kota ini tidak stop di kita loh. Masih ada anak, ada cucu, mungkin nanti ada cicit. Mereka juga punya hak menikmati. Nah itu kalau kita nggak rawat, terus mereka dikasih apa? Betul nggak, Bang? Betul. Nah makanya saya bilang, kalau nggak kita, kalau ada kita nih, siapa lagi? Kalau ada sekarang, sebile lagi. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu loh. Makanya teman-teman tuh, majulah. Sudah gregetan semua berarti. Greget semua. Oke, biar nggak gregetan, Bang. Biar nggak jadi omon-omon. Ya kan gitu ya? Benar. Ada nggak partai politik yang sudah siap menyokong Abang? Atau mungkin Abang yang datang ke partai politik? Masih pagi sebenarnya ngomong gerbong. Karena partai itu masih euforia dengan pelantikan kepala daerah. Ya kan? Tapi bicara masalah komunikasi politik pasti kita bangun. Kita paralel lah ya, bekerja antara di lapangan dan juga membangun komunikasi politik. Komunikasi politik itu kita jalankan juga ke partai, tapi tidak bisa disebutkan di sini. Ya tapi kan? Sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi partai. Komunikasi sudah ada, tapi kami menunggu aja dari partai-partai tersebut sesuai dengan juknis mereka seperti apa kami ikutin. Tapi kalau misalnya masalah partai, insya Allah sudah ada gambaran hilalnya sudah ada. Hilalnya sudah ada. Udah ada gambar hilal, tapi nggak boleh disebut dulu. Nggak boleh sebut, tapi warnanya boleh lah, Bang. Nggak boleh, jangan. Tapi artinya biar nggak jadi omon untuk menuju sana kan bentuk kendaraan politik, Bang. Dan betul. Sudah ada. Artinya gerbong untuk mengantarkan kita kontestasi ini berjalan, insya Allah sudah ada. Oke. Sudah ada. 1, 2, boleh dong kalau cuma jumlah kan boleh dong. Sementara so far 2 ya. 2 partai politik dan besar-besar ya? Insya Allah, besar. Oh, oke. Namanya usaha boleh juga kan? Oke, sudah ada partai politik. Sudah ada pendamping belum? Pendamping sama. Mencari pasangan itu kan butuh proses dan butuh pertimbangan dan chemistry. Jadi nggak paketan ya, Abang ya? Nggak. Ya, jadi gini, karena gini, satu hal, kita kalau pengen maju, ibarat kata nih kayak pembalap lah ya. Dia ada driver, ada co-driver. Dia harus punya chemistry nih kalau pengen juara. Oh. Ya nggak? Betul nggak? Jadi kalau kita membeli pasangan dalam satu kepemimpinan, kita harus punya chemistry yang sama. Satu. Kedua, visi juga sama. Jangan saya visi pengen membangun kota, dia visinya yang lain. Kan nggak seru tuh, nggak asik. Nggak asik banget ya. Nggak asik. Jadi kita pengen visi sama. Saya pengen bangun loh, saya pengen ini. Saya nggak mau pakai APBD, titik misalkan. APBD sudah kita bagi misalnya untuk kesehatan, ya kan, pendidikan misalkan seperti itu kan. Nah untuk belanja ASN, udah nggak banyak APBD kita sudah habis gitu loh. Tugas kita adalah ibarat kata saya kasih modal nih 10 juta. Bagaimana nanti saya bisa naik jadi 20 juta. Oke. Ya kan? Jadi saya nggak ngotak-ngatiknya 10 juta gitu loh. Gitu. PAD-nya seperti apa bisa diterima. Itu tugasnya gitu loh. Jangan berpikir asik ada uang 10 juta. Saya buat apa ya? Kalau begitu mas siapa aja bisa jadi kepala daerah. Buktinya nggak bisa, Bang. Banyak yang nggak bisa juga. Masuk kandang. Masuk kandang. Nah, oke, mau pertegas berarti Abang sudah ada 2-3 partai, 2 partai lah ya yang sudah mulai menimang-nimang atau sudah oke nih pertanyaannya. ini pertanyaan menjebak dan menjurus langsung. Udah ada menimang-nimang sudah ada. Sudah menimang-nimang ya. Belum keluar SK-nya. Bukan, belum, SK itu kan tetap ada pasangan. Pasangan kan. Ya, kali yang tadi sudah. Nah, 1, pasangan 2. Itu sendiri kita akan
coba nanti launch itu, bukan launch ya, menyampaikan itu setelah hasil survei di April keluar. Kami akan lakukan survei setelah Lebaran. Setelah dapat partai politiknya berarti ini? Partai politik belum juga, ya, kalau karena politik itu setahu saya dia baru bisa ngasih rekom itu di bulan Mei. Ya kan, paling awal-awal tuh masih bertugas kayak gitu. Jadi kalau fase itu kita masih menguatkan dulu elektabilitas dan popularitas sehingga pada saat survei itu keluar, data kita itu bisa kita jualan sama partai. Ini loh, dan wakilnya ini loh. Nah, itu artinya kita benar kerja dengan data ilmiah ke situ. Baru partai itu kita coba tawarkan. Kalau lebih seperti itu. Abang nggak khawatir? Saya nggak bicara mulu-mulu. Khawatir kalah? Satu hal, kita maju ini juga semua dengan perhitungan. Tentunya perhitungan. Makanya saya gunakan konsultan. Saya ada konsultan sehingga budgeting pun kita hitung itu segala macam budgeting. Jadi cost itu benar-benar sesuai dengan isu-isu yang ada di Pangkal Pinang. Menang nggak menang itu urusan Allah ya. Satu hal yang saya tanamkan di sini, saya ambisi maju ada, tapi tidak ambisius. Wah, dalam nih. Tidak ambisi tapi tidak ambisius. Ya. Tidak akan jor-joran artinya. Bukan tidak jor-joran, karena ambisius itu adalah bisa jadi musuh. Contoh, bisa jadi overconfidence. Ya, bisa ngerasa jumawa. Karena menurut saya adalah hasil survei apapun itu hanya bentuk goal dari semua activity yang kita lakukan. Makanya pendekatan kita adalah pendekatan ke masyarakat langsung. Jadi kalau bicara menang kalah, ya nawa itu tadi di awal. Niat baik kan udah tersampaikan. Ingin membangun kota Pangkal Pinang. Tinggal nanti ya di lapangan gitu loh. Nah, menang kalah dalam kompetisi itu hal yang wajar. Sama hal kita di pengusaha. Pengusaha itu kalau nggak bisa siap dengan risiko, dia nggak bisa jadi pengusaha. Tapi risiko seperti apa? Risiko yang kita ukur. Nah, kita bagaimana meminimalisir risiko itu? Dengan cara apa? Bergerak. Ini kenapa saya tanya gini, Bang? Abang belum punya nama. Betul. Satu. Abang belum dikenal di politik. Betul. Kemudian abang baru dikenal di teman-teman abang. Betul. Ya kan, makanya kemudian saya tanya. Karena mungkin juga nanti yang lama, muka-muka lama akan menjadi penantang abang. Betul. Ya kan? Artinya kalau abang bilang saya punya kalkulasi politik, kalkulasi juga soal mungkin perhitungan ekonomi, dan lain-lain. Seberapa yakin abang bisa, saya balik, memenangkan di Pilkada Pangkal Pinang? Bismillah sih. Bismillah. Kita maju pengen menang. Kita maju pengen menang. Kita bismillah. Maju pengen menang. Makanya indikasi terkuat adalah pertama dari hasil riset. Riset itu data ilmiah yang tidak bisa kita order gitu. Masyarakat Pangkal Pinang itu membutuhkan sosok pemimpin baru, wajah baru. Pemimpin baru, wajah baru. Oke. Iya. Ya kan? Mereka ingin itu. Terus yang kedua, ada nggak penjelasan why-nya? Why-nya? Ada. Sampaikan nggak ya? Yang sebelah sana tuh. Yang sebelah sana udah kode-kode. Karena soalnya apa? Soalnya ini kan saya justru terang. Saya pengen jalan, pengen maju tanpa harus menginjek kaki orang lain. Oke. Saya hanya pengen jalan di row saya aja lah, di line saya aja lah. Tanpa harus melihat kanan kiri situasi orang. Cukup saya tahu di data aja. Oke. Bahwa data mereka seperti ini menurut tim. Pemimpin baru, muka baru. Betul. Oke. Yang kedua. Indikasinya adalah dilihat dari tim yang bergabung. Tim abang berarti ya? Ya. Oke. Tim yang bergabung itu alhamdulillah wa syukurillah. Tim-tim yang ini di depan ini tim abang berarti ya? Depan ini tim-tim ya, tim utama ya? Tim ya. Bukan tim cadangan nih. Karena ada tim utama, tim cadangan dan tim yang lain. Oke. Kayaknya dukun di depannya.
Itu politik. Oke. Jadi ada tim abang yang beri support abang. Tim itu dari tokoh-tokoh Pangkal Pinang yang bergabung itu, saya rasa mereka tuh udah tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi para senior-senior ya. Ya, itu cerminan artinya. Ya. Mereka merupakan keterwakilan dari daerah-daerah masing-masing. Dan itu track recordnya bukan KW-KW orang bilang yang di tim. Artinya apa? Di situ saya melihat. Jadi ada suhu-suhu politik lah ceritanya gitu ya. Saya coba pas ngumpul teman-teman itu, saya merinding loh, bukan karena setan. Saya merinding ini karena suhu yang kumpul ya, oke. Saya merinding, saya terus hormat semua. Saya bilang, ya Allah, makasih udah bersedia, makasih udah mau hadir, udah mau berada di posisi saya. Ya. Dan itu inline dengan apa yang masyarakat katakan sebenarnya. Mereka hadir, kami mau wajah baru. Udah kamu maju. Oke. Saya belum dapat wow-nya nih. Wow. Pemimpin, wajah baru, ada suhu-suhu di Pangkal Pinang. Apalagi yang bikin abang begitu yakin bisa memenangi Pangkal Pinang? Ya, harus confident ya. Ya. Satu hal confident. Jadi gini, ada partai yang menyampaikan bahwa hasil dari survei lapangan mereka dari 7 kecamatan, kok nama Abang Budi sih yang nomor 1? Surveinya abang. Oke. Survei partai itu. Bukan survei saya. Survei partai. Partai itu. Yang akhirnya mendukung abang nih. Iya, dia menanyakan ke masing-masing apa namanya tuh? Korwil ya, wilayah. Apa? Korcam partai ya. Itu masing-masing kecamatan itu ditanyakan di kecamatanmu siapa nama yang mengangkat yang paling terdengar. Siapa terdengar? Budi RRI. Oh, padahal abang belum pernah. Justru atas dasar itulah partai tersebut meminta saya ke dia. Partai sendiri tidak ada nama abang sebenarnya? Atau sudah ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi langsung nama Budi RRI muncul. Dan langsung nomor 1. Iya. Oh, inilah kenapa Budi RRI mau maju. Jadi ya begitulah ceritanya. Ini ya, jadi banyak Tribuners atau Pembangka Pos. Tapi kemudian saya tanya bang, di akhir pertemuan kita kan sudah mau maghrib bang. Oke. Gimana tanggapan istri dan anak? Kalau istri dan anak, dia tahu ayahnya sih sebenarnya. Ya. Kalau anak itu udah tahu ayahnya nanti orang pecicilan katanya kan. Petakilan ya. Petakilan. Ya, okay. Jadi bahasanya itu ayahnya itu aktif. Ya. Saya dimanapun saya tinggal, saya pasti di warga itu punya aktiviti. Saya pengurus RT, pengurus RW. Ada acara pun saya tukang ngurus acaranya. Pokoknya kalau nggak ada saya itu pasti, maaf ya bukan saya ini, pasti komplek itu nggak hidup. Saya pindah komplek, tahan sama orang komplek. Ngapain pindah lah, sini aja lah kan. Kalau di komplek. Nah, jadi anak-anak di rumah itu udah tahu kelakuan ayahnya nih sebenarnya. Kakak, ayah mau maju nih. Kok? Udah tahu gitu kan. Okay. Nah kalau istri dia ikut aja. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada menghalangi. Mungkin sok gitu, kok ke politik gitu. Oh enggak. Sekarang jujur aja, semua desain baliho ini istri saya yang desain, yang bikin. Semua nih, tolong bikin nih. Dia yang bikin, dia yang ngasih, dia cetak, bikin nih. Semua baliho dia yang bikin desainnya. Kalau yang tadi tuh bikin apa? Anak saya tuh, anak saya kebetulan kuliah di Ilkom. Saya kasih project sama dia. Kakak, ayah kasih project sama teman-teman kakak. Branding ayah saya bilang, berani nggak? Oke, katanya. Wow, jadi ini super ya, istri di branding di tadi poster baliho, anak di branding di. Ya, dia ikut sosmed juga. Di media sosial. Branding. Dia bergerak sama anak saya hitung project sama mereka. Oh, project. Dia buat teman-teman ini saya projectin berapa budgetnya, project. Oke. Gitu. Bang Yaya, pertanyaan terakhir bang. Politik kita mungkin di Indonesia atau mungkin di Pangkal Pinang atau Bangka Belitung itu cukup high cost loh bang. Bahkan beberapa teman-teman yang datang ke sini berbiaya tinggi lah bahasanya. Tidak langsung terpapar, waduh gede banget ya, terus langsung mundur atau langsung itu menjadi
momentum abang untuk sudahlah lawan kita gitu. Karena abang ada pergerakan kan sebenarnya. Betul. Kalau cost itu sebenarnya makanya kita pakai konsultan riset itu dan risetnya. Jadi bagaimana kita bisa produktif dan efisiensi cost tuh terlihat gitu loh. Efektif lah. Efektif dan efisien lah. Jadi artinya gini, efektif itu di sini artinya isu-isu per kecamatan tuh masih beda-beda. Ya kan? Nah, cost-nya pun akan beda-beda. Jadi kita bergerak itu tidak blend data. Tidak kosongan. Tidak kosongan, kita ada datanya. Kita paparkan data itu. Nih, kecamatan ini kecamatan ini. Dan namamu di kecamatan ini seperti ini skornya. Namamu ini skornya. Artinya yang ini harus digenjot, budgetnya sekian. Yang ini genjot, budgetnya sekian. Bergeraklah seperti itu. Cukup waktunya, Pak? Cukup. Pangkal Pinang itu nggak besar. Ujung ke ujung paling 15-17 kilo. Untuk menaikkan brand abang cukup waktu itu? Insya Allah. Cukup. Oke, kalau gitu saya minta closing statement di podcast kita, Bang. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk closing ini sebenarnya saya mengajak bahwa pakai bahasa Bangka lebih enak ya. Boleh. Ku Budi RRI, nama lengkapku Ahmad Deddy Karnadi. Ku ngajak gali-gali kawanku, separit-paritku, abang-abangku, guru-guruku, orang tuaku. Yo, sama-sama. Kita pikir kota kita ini benar-benar ke depan nak seperti apa. Adik-adik kita seperti apa yang ngelanjutin. Cucu-cucu kita seperti yang lanjutin. Kalau kita sama-sama, insya Allah, yang dituju itu pasti tercapai. Ya. Kita mulai dari sekarang, bergandengan tangan, tanpa ada sekat, tanpa ada kotak-kotak, tanpa ada kubu-kubu. Ya, kita maju sama-sama, kita bangun kota nih, ya, bahwa kita pacak sesuai dengan janji kita menjadi provinsi dulu. Kita pacak mandiri, kita bisa, kita punya manusia dan sumber daya yang bagus. Ya, sekaranglah waktu sebile lagi dak kita siapa lagi. Mungkin itu dariku. Terima kasih. Jangan lupa pada saat nanti 27 Agustus sama-sama kita tentukan nasib kota kita ke depan. Saya akhiri. Terima kasih dengan sahabatku Mas Ade atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dialog ruang tengah kita bersama Bang Budi RRI, calon kepala daerah atau calon wali kota Pangkal Pinang di bulan Agustus, Bang ya. 27 Agustus. Saya terima kasih banyak Bang Budi, makasih banyak. Semoga ini bukan omon-omon, ada partai politik yang akan mengusung Mas Budi RRI di Pangkal Pinang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.